Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE dan juga para pengurus-pengurus yang lain, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ibadah, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah malam hari ini di malam Kamis, sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita, mudah-mudahan dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Halaman 340 berapa tadi? 47, yaitu judul baru Babustihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Artinya bab ini menerangkan tentang anjuran, istihbab, anjuran, sunat, enggak wajib ini. Jadi bab ini menerangkan sunat ya, atau dianjurkan taqdimil yamin, mendahulukan yang kanan, fi kulli ma huwa min babit takrim, pada segala yang termasuk bagian-bagian yang dihormati, bagian-bagian yang mulia. Maksudnya nanti ada perbuatan-perbuatan yang mulia ya, pakai baju itu kan bagus, pakai baju daripada blegot kan begitu ya. Masukin tangan kanan dulu begitu. Pakai sepatu, pakai sendal kan cakep itu. Yang kanan dulu. Itu maksud babit takrim. Artinya termasuk bab yang dihormati ya. Ntar yang buruk-buruk ya, yang kotor-kotor, itu pakai tangan kiri ya. Mengambil sesuatu ya, yang kotor maka dengan tangan kiri. Tapi kalau yang sifatnya bagus dengan memakai tangan kanan ya. Walhasil di sini mau diterangkan satu bab mengenai mendahulukan yang kanan di dalam masalah-masalah yang terhormat dan mulia, dan mendahulukan yang kiri di dalam masalah-masalah yang berlawanan dari yang terhormat tadi ya. Nah, contohnya di sini dikatakan kal wudu, seperti berwudu. Dalam berwudu kita punya beberapa anggota yang ada kanan, ada kiri. Contohnya ya, tangan kanan, tangan kiri. Maka disunatkan ketika membasuh tangan yang kanan dulu. Habis kanan selesai baru yang kiri. Seandainya kiri didahulukan tidak menjadi batal, hanya kurang afdol, paling tinggi makruh, enggak disenangin ya. Disunatkan yang kanan dulu. Memang kalau muka ini enggak ada kanan, enggak ada kiri, dia jadi satu dia ya, dimulai dari yang paling atas begitu ya. Kalau tangan ada kanan, ada kiri. Kalau kaki ada kanan, ada kiri, itu dahulukan yang kanan. Nah, timbul pertanyaan, kalau kuping ini bagaimana ini? Ada kuping kanan, ada kuping kiri. Yang sunat tuh yang bagaimana? Nah, ini lain dia. Bukan kuping kanan dulu, selesaikan baru kiri. Itu enggak pas. Yang pas, yang bagus, yaitu kuping kanan kiri bareng, saudara-saudara. Lain dia tersendiri. Ya, sunat giliran kuping bareng. Sunat, anggap kanan dulu ya masih sah. Ini kan kita berbicara tentang yang sunat ya. Berbicara tentang yang sunat, kal wudu begitu ya. Dalam wudu itu ada yang kanan, ada yang kiri, maka dahulukan yang kanan, kecuali mengusap kedua kuping, maka disunatkan bareng. Wal ghusli, begitu juga mandi
Dalam mandi sunatnya nih ada bagian kanan, ada bagian kiri. Ini nih dada kita ini ya maaf bukan dibelah dua beneran, bukan, ini garisnya nih begini. Jadi mulai-mulai mandi kepala dulu, begitu ya. Ini kalau pakai guyur kelihatan begitu kepala dulu. Kepala selesai, baru bagian kanan. Ini kan ada kanan, ada kiri. Bagian kanan, kanan depan. Ada istilah kanan, ini kanan depan nih. Setelah kanan depan, yaitu kanan belakang. Kanan belakang. Selesai kanan depan, kanan belakang, baru pindah ke depan sebelah kiri. Kiri depan. Kiri depan selesai, kiri belakang. Ya itu sunatnya begitu. Ya, seandainya ente mau nyilem kepala duluan nyungkep nggak ada urusan itu. Orang nyilem kan nyungkep. Terjun dia. Ya. Boleh aja, cuman ini sunatnya begitu, kerennya. Kenapa jadi demikian? Itu jadi tertib sehingga nggak buang-buang air. Jadi teratur begitu mandinya. Kalau nggak begitu kan ntar kanan kiri sono kemari, ntar air banyak terbuang. Kalau ini kan teratur ini dari kepala, selesai kepala ya otomatis yang depan, ya depan kanan begitu. Depan kanan selesai, ya belakang kanan. Baru pindah depan kiri selesai, kiri belakang, udah selesai mandi. Ya, paling ntar tambah-tambahan dah, nongkrong diri nongkrong begitu. Kalau mandi wajib kan begitu. Ya. Kalau di shower juga bisa begitu, diatur lah ya. Ya itu sunat saudara-saudara ya, kita nggak perdalam lagi dah. Itu bagusnya, afdolnya. Jadi kal wudu wal ghusli wat tayammum. Tayammum sama tuh dengan berwudu ya. Cuman di kan anggotanya cuman dua, muka dan tangan doang. Ya, muka diusap selesai, tangan kanan, tangan kiri selesai. Kalau dirobah-robah, kiri duluan baru kanan, nggak ada masalah. Ya. Dalam wudu kadang-kadang kanan kiri kanan bolak-balik jadi rancu begitu ya, nggak ada masalah, yang penting kan beres wudunya. Yang tadi kita bicarakan tuh yang sunat aja ya. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri dalam berwudu, dalam mandi, dalam tayamum. Walubsis saub, di dalam memakai pakaian. Dalam memakai pakaian, tangan kanan yang masuk duluan, baru tangan kiri ya. Termasuk tadi dikatakan celana juga sama, celana dalam, celana pendek, celana panjang termasuk itu. Yang kanan dulu tuh yang kaki yang masuk itu ya. Wan na'al, di dalam memakai sendal ya, pakai sendal, jadi yang dipakaikan yang kaki kanan dulu begitu, baru kaki kiri. Kemudian wal khuf, memakai sepatu khuf. Memakai sepatu khuf ya, ini sepatu khuf ini kan ya dipakai di negeri Arab banyak, lebih-lebih mereka mengalami musim dingin gitu. Sepatu tapi nggak sama dengan sepatu kita itu. Dia terbentuk biasanya dari kulit, nggak ada haknya. Tujuannya untuk melindungi kaki, kayak sarung kaki begitu. Kayak sarung kaki. Nah itu pakai yang kanan dulu sunatnya, baru yang kiri. Wassarawil, sarawil celana panjang, pakai yang kanan dulu, pakaikan baru yang kiri begitu. Wadukhulil masjid, masuk ke masjid, ini kan kurang kita perhatiin. Masuk ke masjid yang kanan dulu begitu. Entah kalau keluarnya yang kiri dulu. Karena masuk masjid bagus, keluar masjid ya nggak bagus kan begitu. Maka yang kiri itu dahulukan kalau keluarnya. Masuknya kaki kanan. Wadukhulil masjid. Wasiwak, bersiwak, gosok gigi. Ya, segigi ini ada bagian kanan. Jadi yang kanan dulu beresin, terbaru yang kiri. Wasiwak, bersiwak. Wal iktihal, iktihal memakai sifat mate. Ya, pakai sifat mate yang kanan dulu. Baru yang kiri. Kemudian wataklimil adfar, potong kuku yang kanan dulu, baru yang kiri. Sunatnya begitu. Wa qassis syarib, motong kumis. Wah, ada motong kumis.
Bagian yang kanan dulu, baru bagian yang kiri. Wanat fil ibti, cabut bulu ketek. Yang dicabut yang kanan dulu. Yang paling cakep bulu ketek para artis, cakep-cakep banget dah. Bersih udah. Kenapa ya? Ya dia kan mau, ya dia tahu sendiri dah. Penampilannya bagus. Maka kita lihat ketek kayak begini, cakep banget udah. Artis. Baik. Emang disunatkan cabut, siapa yang kuat itu? Sakit ya, dicukur ya boleh. Wanat fil ibti, mencabut bulu ketek. Wahal kirroksi, mencukur rambut. Nih rambut belah dua ini kepalanya nih, tapi jangan belah beneran ntar. Jadi belah kanan cukur. Ya, setelah cukur kanan selesai, baru bagian kiri. Begitu. Wahal kirroksi. Wassalam minas sholah, dan mengucapkan salam dari sholat begitu ya. Jadi mengucapkan salam dalam sholat, gerakannya yang kanan dulu, assalamualaikum warahmatullah. Seandainya dibalik, assalamualaikum warahmatullah, baru ke kanan begitu. Ya makruh ya. Kalau sekali doang boleh juga assalamualaikum. Sebaiknya ambil tengah, kanan kagak, kiri kagak. Assalamualaikum, udah, ya mau atuh doang. Kan yang wajib kan yang pertama, yang kedua sunat. Ya. Adapun gerakan itu sunat gerakan. Ya, gerakan ke kanan, gerakan ke kiri. Yang wajibnya salam pertama itu. Itu kalau pengen diteliti tentang rukun sholat ya begitu. Nah ini gerakannya ini. Ya, masalah sunat ini. Wassalam minas sholah. Termasuk ucapan juga. Kalau dia pengen ngucap 2 kali kanan kiri, maka dahulukan yang kanan. Kalau dia pengen ngucap 2 kali, jangan kalau dimucap 2 kali dahulukan yang kiri, itu makruh. Kalau dia pengen mengucap salam 2 kali, ya maka yang kanan kemudian baru yang kiri, begitu. Ya. Kemudian wal akli wasyurbi, nah ini biasa, makan dan minum pakai tangan kanan, dan ketika minum juga demikian ya. Ketika minum juga demikian, serba kanan. Wal musafahah, bersalaman juga begitu ya. Bukan dengan tangan kiri ya, kecuali mungkin orang yang cacat atau bagaimana, dia nggak bisa dengan yang kanan. Ada istilah kidal itu yang sebelah kiri ya, itu memang perlu dibiasain tuh anak-anak. Kalau nggak dibiasain ntar yang kiri mulu lagi pak ininya, biasain yang kiri. Agama menyuruh biasakan yang kanan itu. Wal musafaha, bersalaman. Wastilamil hajar, mengusap batu hitam, hajar aswad. Ya, kan disunatkan kan mencium. Kalau nggak bisa mencium, udah usap aja. Jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Itu afdolnya. Mengusap hajar aswad dengan waktu kita bikin umrah atau haji, kan sunat itu ya, maka usaplah dengan tangan kanan kamu. Itu yang disebut wastilamil hajaril aswad, dan mengusap batu hitam. Kemudian wal khuruj minal khala, katanya, dan keluar dari WC. Keluar dari WC yaitu kaki kanan, masuk ke kaki kiri, lantaran WC tempat kotor ya, tempat kotor gitu. Berbeda masjid, tempat bagus itu, masuk ke kaki kanan, keluar kaki kiri. Wal akhzi wal ata, mengambil dan memberi ya. Mengambil sesuatu dengan tangan kanan, memberi juga dengan tangan kanan, itu sunatnya lah ya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, mimma huwa fi makna, dari hal-hal yang semakna, yang searti dengan tadi yang dicontohkan. Artinya hal-hal yang terhormat, hal-hal yang bagus, itu selalu yang kanan didahulukan. Apa aja lah begitu. Tadi kan sekedar contoh-contoh aja. Nah sekarang lawannya nih, wa yustahabu taqdimul yasar, dan disunatkan mendahulukan yang kiri, fi diddi dzalik, di dalam lawan yang tadi. Lawan-lawan yang tadi itu dicontohin
Ya, kalau tadi kan yang terhormat, yang mulia, ini yang enggak, yang jijik lah, yang kotor begitu. Kal imtikhad, ya, seperti buang ingus. Ya, buang ingus. Ini buang ingus nih ke arah kiri maksudnya nih. Ya, juga pakai tangan kiri, pakai arah kiri. Ya. Karena arah kanan tuh arah bagus, arah kiri. Ya. Kal imtikhad, seperti buang ingus ke arah kiri. Wal busok, beludah ke arah kiri, begitu. Ke depan jelek, makruh. Ke kanan juga jelek. Yang bagus kalau beludah ke kiri. Yang repot kalau nyetir mobil. Lalu motor masih boleh, kita bisa kanan kiri, mobil di sini. Iya, orang begitu, mang orang-orangan kan begitu. Orang itu. Ya paling ente pakai pakai tisu kali ya. Ya terserah lah. Yang penting sunatnya begitu. Ya, beludah ke arah kiri. Bahkan kan mungkin udah apa belum, saya lupa itu. Ketika kita mimpi yang buruk, kita disunatkan beludah. Ya, habis mimpi gitu, beludah ke arah kiri begitu. Sambil mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Anggap tadi istilahnya dia mimpi dikejar-kejar sama macan misalnya dalam mimpi, ini kan nggak enak nih, beludah ke kiri, auzubillahi minasyaitonir rajim, cuh 3 kali, ke kiri, yang ke depan. Lagi sholat juga begitu, lagi sholat terpaksa kita beludah, apa boleh buat? Iya, masih beludah ke kanan, ke depan, begitu, ngeludahin kiblat, nggak bisa. Ke kanan arah bagus, ke kiri begitu. Ke kiri pun jangan ke kiri ke teman kita kacau, ke tubuh kita. Ada nasi mau ditelan, telan batal, terpaksa warinnya ke arah kiri ke tubuh kita, jangan ke orang, begitu. Perang ntar habis sembahyang. Ya itu, saudara-saudara ya, tentang beludah ke arah kiri. Wadukhulil khala, dan masuk ke WC, ya, tempat kotor. Wal khuruj minal masjid, ya, dan keluar dari masjid, kiri juga ini grup kiri ini. Kalau masuknya kan kanan. Wa khal'il khuf, melepas atau menanggalkan sepatu khuf, yang kiri dulu tuh yang ditanggalkan. Wan na'al, juga sendal ketika lepas yang kiri dulu begitu. Wassarawil, juga melepas inian celana kiri dulu. Watsaub, melepas pakaian juga kiri dulu gitu. Wal istinja, juga beristinja ya, dengan tangan kiri. Wa fi'lil mustakdarat, dan perbuatan yang kotor-kotor lah, ngambil sesuatu, ngambil sampah, ya, kemudian mungkin bersihin got, tangan kiri. Kadang-kadang ya nggak enak begitu, pakai tangan kanan masukin plastik di tangan kita kali ya. Ya bagaimana kita. Yang penting agama sih begitu. Kalau yang kotor-kotor usahakanlah pakai tangan kiri gitu. Wa fi'lil mustaqdarat, dan berbuat yang sifatnya menjijikan yang kotor. Wa asbahi dzalik, dan lain-lainnya dan sebagainya. Jadi itulah saudara-saudara judulnya, sunat mendahulukan yang kanan pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang terhormat. Sunat mendahulukan yang kiri pada hal-hal yang kotor ya. Qala Allah Ta'ala, ini ada ayat Quran yang menyinggung kanan dan kiri. Dalam politik juga ada tuh, kelompok kanan, kelompok dalam politik itu ya. Nih, ada ayat ini yang menyinggung kanan dan kiri. Nanti di akhirat orang akan menerima buku catatan perbuatannya, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya, dia nerima dengan tangan kanan katanya. Maka fayaqulu,
maka berkatalah ini ya, ha umuqra'u kitabiyah, maka berkatalah ia, ambillah buku catatan ini ya. Kemudian bacalah ya. Ambillah dan bacalah. Ini gambaran bahwa orang ini diberi dengan tangan kanan ya, menggambarkan ini isinya bagus nih buku catatannya ini. Nanti kebalikannya nih ya, kalau yang sebelah kiri, wah itu menggambarkan buku catatannya isinya buruk semua itu. Wa qala ta'ala, dan ada ayat yang lain Allah berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Artinya orang-orang yang diberikan buku catatan sebelah kanan alangkah bahagia dan mulianya. Begitu. Orang-orang yang diberikan buku catatan sebelah kanan alangkah bahagianya dan mulianya. Kebalikannya nih, wa ashabul mas'amah ya, dan orang-orang yang diberikan buku catatannya diterima dengan sebelah kiri, ma ashabul mas'amah, alangkah sengsaranya orang-orang yang diberikan buku catatan dari sebelah kiri ya. Walhasil Al-Quran juga menyinggung kanan kiri ya. Kalau kanan tuh yang bagus-bagus gambarannya, kalau yang kiri jelek-jelek begitu. Nah dalam Islam tuh disuruh praktekkan kalau hal-hal yang terhormat, yang mulia dengan yang kanan, hal-hal yang kotor ya dengan kiri begitu. Tadi kan semacam kesimpulan. Nah ini pembuktian nih hadis-hadisnya nih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah, berkata Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yu'jibuhu tayammun. Nabi menyukai, yu'jibuhu ya, ta'ajub maksudnya menyukai ini. Nabi ini menyukai tayammun ya, yaitu dengan yang kanan fi sya'nihi, di dalam segala urusannya, kullihi seluruhnya. Dalam segala urusan Nabi beliau menyukai yang kanan fi, nah ini diperincikan fi tuhurihi, di dalam beliau bersuci ya, berwudukah tadi, tayamumkah, mandikah begitu ya, beristinjakah begitu. Jadi kalau yang istinja kan tangan kiri itu. Jadi ini dalam bersuci, fi tuhurihi, di dalam bersuci beliau Nabi menyukai dengan yang kanan itu. Wa tarajjulihi, tarajjul artinya menyisir rambut. Nyisir rambut pun begitu kata Aisyah. Jadi beliau kalau nyisir rambut yang kanan dulu, kanan selesai baru kiri begitu. Wa tarajjulihi. Kemudian wa tana'ulihi, dan memakai sendal. Memakai sendal ya. Jadi kesimpulannya kecenderungan Nabi itu beliau senang dengan yang kanan-kanan ya, di dalam hal-hal yang sifatnya terhormat ya. Hadis muttafaqun alaih. Itu contoh di dalam bersuci, di dalam nyisir, dan di dalam memakai sendal. Nah ini contoh yang lain nih hadisnya, juga dari Aisyah, dari istri Nabi. Karena dia kan banyak tahu perihal bagaimana Nabi di rumah ya. Nih wa anha, dan darinya, dari Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyumna lituhurihi wa ta'amih. Adalah tangan Nabi yang kanan itu, kata Aisyah, lituhurihi, untuk bersuci beliau, wa ta'amih, untuk makan beliau. Yang tadi itu dah diterangkan ya. Jadi bersuci utamakan, dahulukan yang kanan. Makan pakai tangan kanan ya. Kalau pakai tangan kiri ntar katanya setan itu cara setan ya. Nah, ini cara agama yang bagus demikian. Wa kanat yaduhul yusra, dan adalah tangan kiri beliau li khalaihi, untuk urusan WC ya, li khalaihi, untuk urusan jamban. Itu kalau tangan kirinya ya Nabi pergunakan li khalaihi, untuk ke WC. Wa makana min adza, dan dari apa-apa yang adalah dia termasuk hal-hal yang kotor. Maksudnya beliau tuh Nabi
menjadikan tangan kirinya untuk urusan WC dan untuk urusan hal-hal yang kotor. Ya, begitu bahasa gampangnya. Hadisun sahih. Ini hadis sahih, rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Nampaknya nggak ada masalah para hadirin ya. Ini nggak ada masalah, ini hal-hal yang mudah semua. Kita lanjutkan hadis ketiga. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummi Atiyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala lahunna, Nabi bersabda kepada Ummi Atiyah fi ghuslibnatihi, di dalam memandikan putrinya namanya Zainab. Jadi radhiyallahu anha. Jadi Zainab putri Nabi. Ketika wafat Nabi ngomong tuh ame Ummi Atiyah ya untuk memandikannya. Apa omongan Nabi? Ibda'na bimayaminiha. Mulailah kamu memandikan si Zainab itu dengan bagian yang kanan. Bagian yang kanan mandiin. Beda dengan tadi mandi orang yang hidup. Mandi orang yang hidup ya, setelah kepala kan yang kanan depan. Habis kanan depan, kanan belakang. Setelah selesai kiri depan, habis kiri depan, kiri. Kalau orang mati nggak mungkin begitu repot dia kan celentang para hadirin. Nah karena dicelentang maka mulailah bagian kanan yang benar-benar ya, kanan depan maksudnya, kanan belakang entar belakangan. Jadi langsung bagian kiri. Setelah itu dimiringin baru basuh cuci bagian belahan kanan belakang. Kanan belakang selesai, miringin lagi. Baru basuh bagian belakang sebelah kiri. Coba dah bayangin. Saya bukan tukang mandiin soalnya. Jadi depan duluan, depan kanan, ya, terus depan kiri. Ya, baru belakang kanan, belakang kiri. Dimiringin, masih ditunggu rebin orang. Orang udah meninggal ditunggu rebin, enggak, dimiringin aja, dimiringin, bas sudah ya, jadi dimiringin ke kiri, dibasuh bagian kanan belakang ya, itu mula-mula nih kalau menurut dalam mazhab Syafi'i mandiin orang mati mula-mula di istilahnya tuh diginiin, disenderin dah, diurut dikit biar yang sisa-sisa di dalam perut biar keluar, kan begitu kudunya. Cuma saya nggak pernah mandiin ya, sejegan jadi orang nggak pernah mandiin orang meninggal, cuman cerita di dalam kitab begitu. Jadi diginiin nih di pangku begitu ya, entar diurut pelan-pelan, urut pelan-pelan biar keluar kotorannya, biar ntar udah mandi jangan keluar lagi, repot urusannya, nyebokin lagi ya setelah keluar cebokin dah ya, tangan kita ini yang mandiin diapain? Dibungkus, ada sarungnya spesial. Ya, kalau zaman dulu malah dibikin. Oh sekarang saya nggak pernah ngeliat sih. Pakai ini yang kali sarung tangan yang terbuat dari karet. Iya. Terserah lah, masih bahan lebih bagus kayaknya. Dari bahan gitu, cebokin semua bersih. Ya, gosok ini lah, apa hidungnya, giginya. Ganti tuh dah sarung tangannya. Masih yang pakai bawah pakai mulut. Tuh gila-gilaan kalau begitu. Bukan gila beneran. Ganti sarung tangannya ya, buat gosok hidungnya ya, mulutnya begitu bersihin semua ada. Nah setelah itu wuduin kayak wudu sunat orang mau mandi junub. Orang mandi junub tuh sunat wudu dulu baru mandi begitu mandi head, sunat wudu dulu baru mandi head begitu. Nah ini begitu juga nih, habis wuduin baru mandiin. Yang tadi tuh mandiin ya. Kepala bagian ini depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Ya itu adabnya. Anggap kita ogah repot, guyur-guyur aja udah. Jadi juga kan
dalam mandi orang mati sama dengan mandi junub. Kalau ente bisa mandi junub berarti bisa mandiin orang mati, tak ubahnya. Itu kan pokoknya. Tapi kan banyak ya sunat-sunat itu, tambah-tambahannya kayak tadi. Ya, secara globalnya mandiin orang mati sama dengan kita mandi junub. Seluruh tubuhnya kena air. Enggak ada masalah sebetulnya. Cuma kadang-kadang kan banyak tambahan-tambahan. Apalagi di Betawi itu pakai air ini, pakai air itu, airnya macam-macam. Iya, ada air hijau saya lihatnya, harapan air hijau. Oh dari apaan tuh? Ya. Atur aja gimana kok boleh tambahan itu hanya tambahan ya. Nah Nabi ini ceritanya ketika putrinya meninggal namanya Zainab. Maka Nabi ngomong sama yang mandiin namanya Ummi Atiyah, ibda'na bimayaminiha. Mulailah mandiinnya dengan bagian yang kanan-kanan. Yang tadi itu dah. Ini yang kanan. Terus langsung ke kiri. Ya, baru kanan lagi. Baru kiri yang belakang begitu. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan mulailah dari tempat-tempat berwudu dari Zainab yang tadi wafat. Maksud mulai dari tempat-tempat berwudu, wuduin. Maksudnya wuduin gitu. Nah, wuduin orang mati sebelum dimandiin. Udah dicebokin, ya lubang-lubangnya udah bersih-bersih termasuk digosok gigi kasarnya dibersihin tuh giginya, baru diwuduin, baru mandi. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Yang penting dari hadis ini menerangkan bahwa bagian kanan emang disunatkan itu. Baik mandi orang yang hidup atau mandiin orang yang meninggal. Ya. Begitu saudara-saudara cerita mandiin itu ya. Kemudian di nomor 4, hadis nomor 4 masih cerita memulai yang kanan ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila seseorang memakai sendal, idzan ta'ala ahadukum, apabila seseorang memakai sendal, falyabda, maka mulailah bil yamin dengan yang kanan gitu. Wa idza naza'a, apabila dia melepas, menanggalkan, falyabda bisimal, maka lepaslah yang kiri dulu. Kalau make yang kanan, kalau melepas yang kiri. Sunatnya begitu. Litakunil yumna awwalahuma, hendaklah yang kanan ya, yang pertama dari keduanya, tun'alu, dipakai itu sendal. Maksudnya ketika dipakai itu sendal yang kanan dulu, wa akhiruhuma tunza'u, dan yang kanan yang paling akhir ketika dilepas. Yang dilepas yang mana? Kiri dulu ya. Pokoknya gambarannya kalau memakai sendal yang kanan dulu, kalau melepas yang kiri dulu gitu. Yang kanan malah jadi belakangan. Jadi itu yang kanan ketika memakai duluan, ketika melepas belakangan ya. Itu maksudnya. Ya kadang-kadang kita ya nggak beraturan lah. Ya untung nih sunat, kalau wajib dosa melulu kita. Untung aja nih sunat. Ya, artinya sifatnya ya anjuran lah. Sifatnya anjuran. Kalau ente kerjain dengan niat ngikutin Nabi dapat pahala. Ente nggak ngerjain nggak dapat dosa. Cuman aturan dapat pahala nggak dapat, kan begitu. Gimana? Ya begitulah. Tinggal ente atur masing-masing. Tinggal diatur masing-masing. Di nomor 5 ini. Tadi hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Di nomor 5. Kemudian wa an Hafsah radhiyallahu anha. Hadis dari Hafsah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabih, adalah Nabi menjadikan yang kanannya
li ta'amihi, untuk makan beliau, wa syarabihi, untuk minum beliau, wa thiyabihi, untuk berpakaian beliau. Maksudnya kata Hafsah ini Nabi tangan kanannya nih buat makan, buat minum, ngambil gelas misalnya. Wa thiyabihi, ketika berpakaian tangan kanan duluan yang dimasukin begitu. Kemudian kata Hafsah lagi wa yaj'alu yasarahu, dan Nabi menjadikan tangan kirinya lima siwa dzalik, untuk selain itu. Ya, yang lawanannya dah ya, hal-hal yang kotor begitu, pakai tangan yang kiri. Semuanya ini saudara-saudara masalah kanan dan kiri ini ya, sampai selesai ini. Ada beberapa hadis lagi, kita lanjutkan. Tadi hadis rawahu Abu Daud wa ghairuh. Di hadis nomor 6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum. Nabi bersabda ini dari Abi Hurairah, artinya apabila kamu berpakaian, wa idza tawadda'tum, apabila kamu berwudu, fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah dengan yang kanan-kanan kamu. Jadi bila mana kamu berpakaian, mulai dahulukan yang kanan-kanan. Bila mana kamu berwudu juga demikian. Sama. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi isnadin sahih. Kita habiskan satu bab saudara-saudara. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nah, ini dari Anas sahabat Nabi. Dia cerita bahwasanya Nabi ketika datang ke Mina hari ke-10. Ya, yang udah pernah haji tahu tuh. Ya, dari Arafah kemudian berangkat ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah berangkat ke Mina ya, untuk melontar. Nah, itu hari ke-10, malam takbiran. Malam takbiran di sini ya. Malam ke-10. Jadi katanya tuh Nabi ketika datang ke Mina, kemudian fa'atal jamrah. Nabi datengin jamrah, jamratul ula itu, jamratul aqobah ya, yang kita melontar di hari lebaran, yang 7 butir doang. Paromaha, Nabi melontar ya, jumrah aqobah itu 7 butir. Setelah itu kan cukur. Nah, ini cerita cukur ini, yang tadi dibilang kalau cukur ambil yang kanan dulu, habis yang kanan yang kiri ya. Ini, jadi fa'atal jamrata faromaha. Nabi mendatangi jamrah aqobah. Jadi hari ke-10 cuman melontar 7 butir doang. Kecuali hari 11, 12 itu 7, 7, 7. Jadi jumlahnya 21 ya. Nah, ini hari ke-10 nih. Hari lebaran. Beliau hanya mendatangi jumrah aqobah faromaha, beliau melontarnya. Nah, Summa ata manzilahu, cuman Nabi enggak cukur di tempat tersebut, Nabi datang ke kemahnya ini, ke tempat kemahnya bimina di Mina. Wa nahara, beliau menyembelih hewan kurban. Cukur belakangan, begitu urutannya. Ya sunatnya. Ya. Jadi habis melontar nggak langsung cukur. Beliau pulang ke Mina juga, tempat perkemahannya, baru beliau menyembelih hewan kurban. Wa nahara. Habis menyembelih hewan kurban baru cukur. Itu summa qala lil halaq. Kemudian Nabi berkata kepada tukang cukur, al halaq, tukang cukur. Khud, katanya, ambil nih. Wa asyara ila janibihil aiman. Nabi bersabda, ambil, sambil menunjukkan nih sebelah kanan. Ayo potong dulu sebelah kanan, begitulah. Ya, potong dulu sebelah kanan. Khud wa asyara ila janibihil aiman. Nabi mengatakan, bersabda, ambillah, sambil wa asyara, memberi isyarat, sambil nunjuk, ila janibihil aiman, ke bagian kanan, maksudnya ke bagian kepala yang kanan. Jadi kalau cukur bagian kanan dulu, summal aisar, setelah kanan selesai, baru yang kiri. Kan di dalam bercukur ada 2 cara. Yang afdol botakin. Ya, yang minimal 3 lembar, nggak dibotakin, cuman ambil, potong, minimal 3 lembar, lebih nggak apa-apa. Ya, ada 2 cara, terserah itu.
Summa ja'ala yu'tihin nas. Kemudian Nabi memulai memberikan rambutnya kepada orang-orang yang hadir. Bagiin rambut, bukan bagiin berkat, ini rambut dibagiin. Dan rambut ini saudara-saudara, ya konon itu dipelihara sama sahabat Nabi turun temurun. Ya, sekarang tuh katanya di museum Turki apa ya? Ada rambut beliau, walau alam. Yang penting Nabi membagikan rambutnya, enggak musyrik. Ini mungkin bahasa kampungnya cari berkahnya. Kedua tujuannya biar ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Melihat rambut beliau, biar ingat kepada beliau. Ingat kepada beliau, ingat kepada peraturannya dan sebagainya. Ya. Begitu saudara-saudara. Ya. Bukan berarti ntar nyimpan rambut Nabi musyrik melulu, kacau itu. Ya. Enggak ada tujuan ke sana. Jadi dikatakan tsumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian Nabi memulai memberikan rambut tersebut kepada orang-orang. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Terakhir wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan lamma romal jamrota. Tatkala Nabi melontar jamroh. Ya, yang tadi jamroh Aqabah wa nahara, dan beliau menyembelih hewan kurban. Itu Nabi diceritakan ratusan onta beliau sembelih. Saya lupa berapa itu. Ya, ada ratusan onta itu. Beliau kalau berkorban nggak main-main, bukan atu, bukan dua. Wa nahara, beliau menyembelih. Nusukahu, korbannya. Wa halaqo, dan beliau mencukur. Ya, mencukur bukan beliau sendiri yang cukur, tapi panggil tukang cukur. Wa halaqo, ya, nawalal halaqo syikahul aiman. Nabi memberikan, ya maksud memberikan, ya mengarahkan kepada halak, kepada tukang cukur, syikahul aiman, bagian kanan kepala beliau. Ya, artinya ini nih cukur nih sebelah kanan, begitu. Fahalakahu, maka Nabi cukur. Sumada'a Abu Tolhatal Ansori, kemudian Nabi memanggil Abu Tolhah, beliau orang Madinah asli, radhiyallahu anhu, fa'atahu iya, diberikan. Ya, jadi rambut kanan diberikan kepada sahabat beliau namanya Tolhah. Ya. Karena beliau memang orang terhormat ini, Abu Tolhah. Ya. Sumana walahu syiqqal aisar. Kemudian Nabi ya memberikan bagian kepala yang sebelah kiri untuk dicukur oleh tukang cukur. Setelah dicukur, Nabi ambil itu rambutnya, faqala ihlik, cukurlah katanya. Fahalaqahu, maka Nabi cukur. Ya, ini Nabi bukan cukur potong tapi cukur habis. Halaqah. Halak itu botakin kalau bahasa kampungnya. Fahalaqahu, maka dihabisin tuh sama tukang cukur. Fa'atahu Abu Tolhah, maka diberikan kepada Abu Tolhah lagi. Faqala iksimhu bainan nas, bagi-bagiin kepada orang-orang. Jadi bagian yang kanan buat Abu Tolhah sendiri, bagian yang kiri Abu Tolhah terima juga untuk bagikan kepada orang yang hadir itu ketika bikin haji. Ya. Ketika bikin haji. Ini pengarang kitab namanya Syekh Ibnu Alan. Dia pernah cerita, katanya dia pernah melihat rambut Nabi cuman selembar katanya. Nah, pada seseorang, nggak disebutin namanya. Jadi kesimpulannya sahabat Nabi sangat memelihara rambut beliau. Cuman seiring perjalanan zaman ya ada yang hilang, ada yang disimpan di museum, gitu. Ya. Walau alam tuh yang di museum itu, museum. Ya. Yang penting sih di museum Turki banyak peninggalan Nabi. Turki sono, Istanbul. Selesailah para hadirin tentang masalah yang kanan dan yang kiri. Nanti ya judul baru nanti pada waktunya, judulnya adab-adab di dalam, yaitu menyantap makanan. Nanti ya, ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ini menambah ilmu pengetahuan kita. Yang udah tahu biar makin lepeg, yang belum tahu ya itulah tambahan ilmu supaya dia banyak tahu tentang agama yang kita cintai ini. Ada yang bertanya, silakan. Baik saudara-saudara ya. Mari kita baca Ummul Quran.
suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, wabil khusus ibu bapak kita, juga termasuk guru-guru kita yang berjasa. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muhaimin ya salam, ya muhaimin ya salam, ya muhaimin ya salam. Sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin minal waba wat ta'un wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.